1, 2, 3, come on! Halo guys, jadi kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penyebaran polutan dengan difusi turbulen. Apa sih difusi turbulen itu? Jadi, difusi turbulen adalah pengangkutan massa, panas, atau momentum dalam suatu sistem karena pergerakan waktu yang acak dan kacau. Nah, hal ini terjadi ketika sistem fluida turbulen mencapai kondisi kritis sebagai respons terhadap aliran geser yang dihasilkan dari kombinasi gradien konsentrasi curam, gradien densitas, dan kecepatan tinggi. Nah, difusi turbulen terjadi jauh lebih cepat daripada difusi molekuler. Karena itu, sangat penting untuk masalah mengenai pencampuran dan transportasi dalam sistem yang berhubungan dengan pembakaran, kontaminan, oksigen terlarut, dan solusi dalam industri. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai difusi turbulen. Dalam arus turbulen, zat yang dibawa dari satu lokasi ke lokasi lain oleh pusaran-pusaran yang bergerak, sebagaimana pusaran itu membawa momentum dan energi kalor. Difusi pusaran bergantung pada kecepatan dan posisi di dalam arus aliran. Kebanyakan operasi perpindahan massa, aliran turbulen diperlukan untuk meningkatkan laju perpindahan massa per satuan luas untuk membantu mendispersikan fluida yang satu ke fluida yang lain, sehingga memberikan lebih banyak lagi antar muka. Contoh difusi turbulen. Misalkan perpindahan massa dari satu arus gas turbulen ke dinding suatu pipa, di sini terdapat lapisan laminar di dekat dinding, di mana perpindahan massa kebanyakan oleh difusi molekuler dan gradien konsentrasi pun mendekati linear. Makin jauh jaraknya dari dinding, turbulennya menjadi lebih kuat dan difusitas pusaran pun meningkat, yang berarti diperlukan gradien yang lebih kecil untuk menghasilkan fluks yang sama. Oke, perkenalkan nama saya Marta Brilianti Unggul. Nah, di sini kita perlu mengingat kembali macam-macam jenis transfer massa atau difusi. Yang pertama ada difusi molekuler, yang kedua ada difusi antar fase satu film atau yang lebih dikenal difusi dalam aliran turbulen, dan yang ketiga ada difusi antar fase dua film. Nah, difusi atau transfer massa ini antar fase merupakan operasi alat transfer massa yang banyak melibatkan transfer massa antara dua fase atau lebih yang dikontakkan. Berikutnya merupakan transfer massa antar fase satu film atau yang lebih dikenal dengan difusi dalam aliran turbulen. Ditinjau berdasarkan difusi solut dari fluida kepadatan, bisa dilihat di gambar peristiwa difusi gas. Di situ ada batas antar fase, ada lapisan tipis, ada badan utama fluida, ada fluida dan juga padat. Nah, transfer massa sendiri yang terlibat di sini dibedakan menjadi dua. Kita misalkan saja difusi A. Jadi yang pertama itu difusi A secara konvektif dari badan utama fluida ke permukaan padatan. Difusi ini terjadi pada film dari 1 ke 2. Yang kedua, ada difusi A secara molekuler dari permukaan padatan ke dalam padatan. Bisa dilihat dari film 3 ke 4. Nah, arah transfer ini tergantung dari konsentrasinya sendiri. Contoh dalam kasus pelarutan gula dengan pengadukan ataupun penerapan logam berat dalam arang. Jelaskan tentang penyebaran. Jadi kami dari kelompok 3 terjadi jauh lebih cepat daripada difusi molekuler, dan karena itu sangat penting untuk masalah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu dibawa dari satu lokasi ke lokasi lain oleh pusaran-pusaran. Berikut contoh difusi turbulen. Misalkan perpisahan menjadi lebih kuat dan difusi difusi molekuler. Aduh.